Yang anehnya, masih sama, tidak mengenakan lagi. Panas bro, panas banget. Yah, gumamnya sembari menatapku dari bawah. Hari ke-130 ternyata masih 2 bulanan lagi. Dia menghela nafas gusar. Masih lama. Hahaha. Aku tertawa karena sejujurnya aku juga merasa kasihan pada diriku sendiri yang sama menderitanya dengan yang diderita kekasihku ini. Kok ketawa? Ya ketawa aja, kita berdua sudah sama-sama menginginkannya, cuman kita belum bisa melakukannya. Puput pengen banget aja selama 2 bulan lebih ini deh. Gumamnya dengan wajah cemberut. Hus, kamu ini semakin kesini malah semakin aneh. Aneh kenapa? Kuusap kepalanya lembut. Malah kamu yang semakin hari semakin tidak tahan, sayang. Ayah, Puput juga wanita normal. Gimana sih ayah? Apalagi setiap hari bersama ayah. Siapa coba yang tahan? Jadi kalau sekarang ayah tanya, apa kamu mau sama ayah malam ini? Maka jawabanmu, mau banget. Kutowel jidat kekasihku sembari tersenyum geli. Belum boleh. Gak usah nanya kalau memang gak mau. Loh, yang bilang gak mau siapa? Sumpah, ayah berani bersumpah. Ayah pengen banget melakukannya sekarang juga. Iya sih, tuh udah banget. Hus, udah nggak usah disebut nggak baik. Aneh, bukannya laki-laki yang sulit bertahan. Ini malah kebalik. Gelap, Pupun nggak mau mikirin lagi. Aku menyentuh keningnya, kuusap lembut sampai ke atas kepalanya. Sabar, ayah yakin kita bisa melewatinya dengan baik kok. Aku menghela nafas. Makanya biar kita bisa selamat, kamu kalau di dekat ayah jangan lepasin dong. Nggak peka. Maksud kamu, dia bangun, lalu duduk. Ayah ini, bikin Puput kesal. Kesal, salahkah jika Puput ingin? Dia menunduk. Puput kayak gini sejujurnya pengen mancing ayah juga sih. Aku menahan senyum, mendengar suaranya yang terbata-bata. Terus, ternyata gagal terus. Bundaku sayang, tanpa kamu memancing seperti ini, jikalau engkau sudah kunikahi, maka percayalah, kamu masih berpakaian lengkap pun kalau ayah ingin langsung akan ayah seret ke kamar. Dia lalu menatapku, kemudian terkekeh. Syukurlah daripada dia cemberut terus. Mau bobo sama ayah di sini? Emang boleh? Boleh-boleh aja kok selama kita tidak melewati batas. Ya udah, pengen. Karena sofa ini bentuknya luas dan dapat difungsikan untuk tiduran, maka aku pun menggeser dan mengambil posisi di samping kekasihku. Memakai lekanku untuk menjadikan ganjalan kepalanya, karena memang untuk berdua rada sempit, jadi mau gak mau dirapat-rapatkan. Kenapa gak masuk ke kamar aja, ayah? Tanyanya di sela-sela. Gak boleh, nanti aja setelah melewati 130 hari. Ayah, Puput mau bobo. Kusapu wajahnya dengan gemas, kemudian kupindahkan kepalanya dari lengan, sedangkan dengan kananku yang tadi ia gunakan sebagai pengganjal kini memeluknya erat. Posisi bidadariku miring dan ya tak perlu kujelaskan, ya. Sedangkan aku menghadap lurus ke atas. Jangan naikkan kakimu ya. Ya, bagaimana terbentuk di bagian. Siapapun orang yang melihatnya tentulah paham itu reaksi karena apa. Apalagi tangan kamu. Nggak boleh. Awas. Iya, paham. Makanya kalau di dekat Puput jangan. Sulit sayang. Amat sangat sulit. Kembali di saat bersamamu. Tahu nggak ya? Sambil berucap tatapannya ku yakin. Apa? Puput barusan bilang dalam hati. Sini Bunda Nina boboin. Tapi sekarang malah terucapkan bukan dalam hati lagi. Oh iya ya, lupa. Udah tidur yuk. Iya, semoga bisa tidur beneran. Kalau kamu nggak tidur, awas loh. Ayah nanti yang tidurin kamu. Dia langsung menengadahkan kepalanya, menatap wajahku dengan mola mata berbinar. Bercanda, nggak akan ayah izinkan selama belum melewati hari ke-130. Kudengar helaan nafasnya penuh kekecewaan. Yuk, Bubo, biar besok kita bisa ajak jalan-jalan anak-anak kita. Ya udah, selamat bobo sayang, sama-sama ayah mat bobo juga. Setelah bertahan dari gempuran demi gempuran, malam ini pada akhirnya kami berdua tertidur di ruang santai ini hingga azan subuh membangunkan. Sedikit mundur ke hari Sabtu, di minggu pertama ia bersamaku. Sesuai janjiku ke sang bidadari, kami semua kembali ke Cimahi menggunakan 2 mobil. Mobil satunya Mangkardi dan Biija, yang sekalian
ingin menjenguk keluarganya. Mobil jeep ku gunakan bersama keluargaku, aku, kekasihku, putra, dan kedua putriku. Singkatnya, setelah mengambil semua pakaian yang mereka tinggalkan di sini, yang padahal di hari kedua yang sempat ku narasikan sebelumnya, akan mengajak mereka berbelanja di sore hari, membelikan banyak pakaian buat anak-anak, bahkan buat Alisa juga, beserta kekasihku ini. Serta keperluan-keperluan kecil, baik susu formula, karena asinya sudah kering, perlengkapan mandi, dan lain sebagainya. Serta tak lupa membelikan ponsel baru untuknya yang gak mungkin kubelikan yang biasa. Melainkan yang sama seperti ponsel Androidku. Alasannya ia tak paham menggunakan produk Apple. Karena ponsel yang ia gunakan sudah lumayan jadul. Cuma nomor ponselnya tetap dan juga sudah ku save di ponselku. Meski aku bisa mendapatnya sejak dulu. Tapi aku tidak melakukannya. Apalagi ya, membelikan mainan putra dan putri kecilku. Tetap saja Asifa mengambil apa yang tertinggal di Cimahi. Katanya mubazir. Kemudian setelah memutuskan untuk menyerahkan bagian jaga usaha warung ini ke keluarga Mangkarti, yang hasilnya terserah Mangkardi dan sang bidadari. Biarkan, itu urusan mereka. Aku tak perlu ikut campur. Aku sejenak meminta izin ke mereka 1 atau 2 jam dengan alasan ada urusan sebentar bersama teman. Puput boleh ikut, begitu ujar kekasihku di saat aku berpamitan kepadanya. Di saat kami berjalan keluar meninggalkan anak-anak di dalam rumah Mangkardi yang ya sudah berubah menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya, menitipkan Aska kepada Tika yang rupanya amat sangat senang atas kedatangan kami. Aku mengernyit. Kan, ayah mau bertemu dengan, belum juga keselesaikan, ia menyelah. Puput tahu ayah mau kemana. Karena Puput tahu selama ini yang suka bersihin kuburan Abi selain Puput, pasti ayah yang tiap minggunya datang. Jangan berdusta lagi, oke? Aku senyum, maafkan ayah. Ya udah, yuk. Kami berdua pun mengunjungi kuburan Pak Alim. Sesampainya di sana, seperti biasa, kami memberi salam, lalu dilanjutkan membaca doa dan surat.